Unit Undawin mas, punya jenengan tak bongkar bagian silinder top mas. Terus karbu sudah tak cek standar. Nek karbu sih tidak ngalami masalah mas, nek feelingku. Cuman punya jenengan sing masalah ini bagian kompresi gitu mas. Nah bagian kompresi ini guys bocor menjenengan. Nah, ini monggo berarti kita cek sih mas. Nek keterangan jenengan iki kan dibongkar dorong suwi semenjak terakhir neng bengkel wetan jenengan konsultasi terus ora tak urusi, aku mah les paham penyakitnya pas jenengan awal nggawa iki mas. Jenengan kan pernah neng bengkel toh mas, tolong pasang ke karbu no. Padahal feelingku ya utuh karbu nih mas. Nah iki sing anyar utuh toh jenengan, padahal pindah-pindah bengkel ning dhewe jenengan pasang karbu tetep ora iso mas. Nah anyar toh mas iki. Nah ini jenengan gawake ning aku bar gue toh ning bengkel aku kan ora respon, malah kan udah karbune nih aku tetep maksa masang karbu sedino ora rampung mas, sedino ora. Oke mas, cek kompresi sih mas, noken dalam kondisi free ya mas, free. Kalau percaya tak buka win kan iso dilepas. Nah tak lepas dalam kondisi free, terus semprot BBM mas dari lubang. Nek muncul gelembung ya berarti bocor parah gitu ya mas. Ini jenengan monggo delok dhewe mas. Kompres ini bocor kabeh mas. Jerobos tah wis weruh jenengan percaya. Jadi ini mas modal ngene toh, nek ora paham suara kompresi bocor ya kuwi mas ganti CDE ganti karbu tetep rak mari mas. Masalah apa, kompresi statis bocor. Kok langsa mas? Iya langsa mas, tapi pas panas mas tenagane duon ilang. Jadi patokannya orang masalah nggur langsam untuk mas, langsam pun ono seni suarane dhewe mas, ora asal langsam. Wis punya jenengan lapi bocor. Terus iya pistone basah oli, aku tak cek ringe platuk klape nggon jenengan wis. Monggo kita gampang mas tak rekondisi monggo. Terus sing X podo mas, jadi suaranya ya reso halus. Iki sebenernya ya ngaruh juga mas yang tenaga sebenernya. Sing X longgar mas, siji sing X mas longgar. Terus sing in oke mas, sil klepe berobos ditambah klepe bocor ya wes ora ono perpaduan. Nah toh nan poltron anyar bolo, poltron anyar bolo, monggo bolo disimak bolo. Tak lap sik, tak lap sik, tak lap ising bawah mana dengan pistone biasanya ya nunggu
ngeflek pistonnya, ngeflek Mas, jenengan Mas, pistonnya ngeflek. Nah, Mas, monggo Mas. Iki ora tak skip. Monggo Mas, pistonnya jenengan. Hmm, cah tenan toh, adik sini. Nah, ini piston bagian punggung Mas, yang nampak cuman kene mulai cret. Bagian kene Mas hampir sama sekali tidak tersentuh. Memang Mas, piston ya ndak bisa menyentuh 100%. Masalahnya bentuknya ya oval, biasanya cuma atas taruh bawah. Ini hanya ditopang oleh ring kompresi, ring oli atau ring bilas seperti itu. Nah, tetapi iki Mas punya jenengan. Iki Mas, kompresi dinamis mengalami kebocoran disebabkan dari ring bilas tidak bisa menyapu oli keluar Mas. Jadi yang ngumpul yang bagian head. Tuh, iki mau posisi nah gini tuh Mas. Nah, ini bagian bawah Mas punya jenengan. Nah, bagian bawah, bagian bawah. Jadi ini Mas, wah kerasa banget. Nah, kerasa banget. Apakah enggak senter atau apa? Enggak tahu Mas. Masalah yang gur sepele jadi Mas. Masalah yang gur sepele. Nah, di konco-konco ya. Perhatikan bagian punggung piston. Ini perkara sepele Mas. Perkara sepele. Apakah korteran ora Mas? Ora perkara korteran yo. Korteran enggak 100% Mas. Hanya beberapa persen. Tapi sih paling penting Mas. Iki Mas. Kuadangnya di lalek ke pendol Mas. Pendol. Satu, dua. Pendol. Enggak ada sama sekali punya jenengan gitu. Nah, enggak nono pendolnya sama sekali. Jadi posisi touring enggak bisa center. Yang depan ada bagian tengah. Mesti gini Mas. Gini sithik. Walaupun 0,0 berapa mili ngaruh Mas. Lanjut proses Honda Win 100 Mas punya jenengan. Nah Mas, sebelum dilakukan pemasangan piston baru itu bagian kanan Mas, khususnya bagian bak kopling tetap tak buka, tak cek, khususnya di bagian jalur sirkulasi oli sama filter oli atau kasa ini Mas, ada yang di dalam ini. Nah, paling vital Mas atau paling riskan. Makanya kalau ganti piston tanpa bongkar bak kanan seperti C series Honda Supra X atau Supra X125 KPH atau Win atau sejenisnya ya yang masih menggunakan filter oli di bagian dalam itu wajib dicek Mas ketika penggantian piston. Kalau enggak ya jangan bunuh diri. Asli bunuh diri. Mau ganti piston bolak-balik ya hasilnya akan seperti ini Mas. Akan mengalami baret. Nah, akan mengalami baret atau luka seperti ini ya Mas, tipis-tipis seperti ini. Nah, kalau enggak paham Mas, ini nanti disalahkan itu tukang korterannya miring lah, apalah, inilah, itulah, enggak Mas. Kalau ini fix jalur oli enggak lancar ini Mas. Jalur oli itu enggak lancar. Nah, kalau ini Mas, jalur oli itu enggak lancar. Nah, seperti ini. Bekas rambut. Masalahnya di mana Mas? Fix masalahnya di bagian pompa oli Mas. Punya jenengan, pompa oli ini tak lepas Mas. Nah, monggo jenengan pesan iki ya Mbak. Yes. Tanpa rekayasa perkatas ya Allah Gusti sahdu banget Mas sampai tiba sing duwe weruh monggo Mas resani. Nah, banyak terdapat atau penumpukan residu ya Mas, ini enggak tahu apa ini Mas. Ketika bagian filter ini Mas terhalang oleh kotoran semacam ini tanah loh Mas, kayak tanah pasir itu loh, enggak tahu ini mungkin bekas sisa lem Mas kalau ini Mas. Nah, makanya ketika jenengan ngerakit piston walaupun ini sudah dicek, ketika jenengan ngerakit piston apalagi belah mesin total jenengan melakukan pengeleman itu alangkah baiknya ini dicek lagi bagian filter oli Mas. Kalau enggak jenengan ya bunuh diri juga.
ada 2 tahapan. Nah, ketika terjadi banyak residu seperti ini, oli yang nantinya masuk ke bagian pompa oli terhalang oleh kotoran ini, Mas. Sehingga apa? Ya piston tidak akan awet. Kalaupun motor ini itu bisa laju kencang, sebelumnya tidak masalah ya di bagian kompresi, saya yakin Mas, pistonnya itu pasti cepat gancet atau ngejim itu loh. Masalahnya apa? Kotorannya ini Mas banyak. Nah, kemudian di sini Mas, kalau dibuang-buang ya. Nah, makanya tak tap juga agak-agak lama Mas. Ternyata mengalami sumbatan di bagian sekitaran filter oli ini punya jenengan. Nah, itu poin pertama, ngecek di bagian filter oli untuk kasa seperti ini. Terus kalau undawin di bagian sini itu ada semacam kayak seal keras, seal ya, semacam seal yang terkoneksi langsung sama ini. Nah, kopling tujuannya apa? Untuk membasahi bagian dalam. Bagian apa? Keras Mas. Untuk membasahi big end, kemudian liner bagian belakang. Makanya kalau ini tidak dicek Mas, bagian karetnya atau o-ring sealnya itu juga sama halnya bunuh diri Mas, fatal gitu loh. Kalau ini masih layak pakai Mas, masih fungsi maksudnya. Ini pernah diupayakan penggantian baru mungkin sebelumnya ya, sebelumnya. Oke Mas, itu ya. Kemudian di sini Mas, monggo jenengan lihat di bagian dalam sini Mas juga terdapat banyak residu. Kalau ini sih fungsinya kan untuk ini itu Mas, ini kan muter itu kan sentrifugal, ini itu namanya saringan oli sentrifugal. Ketika terjadi putaran yang sangat cepat, itu kotoran akan menempel di sini seiring dengan gaya sentri, gaya putar poros engkol seperti itu Mas. Oke Mas, intinya punya jenengan sebelah kanan bermasalah pada bagian kopling, bagian kopling, bagian pompa oli tuh. Wajib Mas, ketika ganti piston mengalami barat luka, wajib cek di bagian pompa oli. Apapun alasannya, apapun kondisinya, wajib cek. Mau itu biayanya nanti dibebankan konsumen atau enggak, intinya jenengan sudah cek. Daripada jenengan cuma bongkar depan, sini enggak cek, sakit beberapa hari, coba test drive, gancet lagi, ngejim lagi, ya percuma. 2 kali kerja. Dan yang pasti nama Anda dipertaruhkan atau dipertanyakan, atau bisa juga dijelek-jelekan di kemudian hari seperti itu. Kalau ini sudah persetujuan yang punya juga dan inisiatif saya sendiri seperti itu.